Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Di video kali ini aku mau bagiin resep dan tips sate ayam manis. Ini bisa buat ide bekal atau stok frozen food. Pertama-tama mau siapkan bumbunya dulu, pakai bawang merah, bawang putih, kunyit bubuk, dan ketumbar bubuk. Kenapa diulek? Supaya nanti dia lebih meresap ke ayamnya. Ini tuh tanpa dimarinasi lama, langsung ditusuk sate dan dipanggang ya. Diulek sampai benar-benar halus. Kemudian mau tambahkan juga gula merah. Ini disatukan sama bumbunya, kemudian dicampur dengan ayam yang sudah dipotong-potong. Ayamnya aku pakai bagian paha atas. Tambahkan kaldu bubuk secukupnya aja, bumbu halus tadi, garam, dan juga kecap manis. Ini diaduk rata ya. Untuk tusuk satenya bisa dibilas air seperti ini, kemudian siap untuk langsung digunakan. Jadi tanpa dimarinasi, tanpa diamkan di kulkas, bisa langsung ditusuk-tusuk seperti ini. Penting banget dia tidak terlalu padat, jadi seperti ini kira-kira, supaya ketika dipanggang nanti matangnya merata. Sate ayam manis ini nanti tanpa saus kacang, jadi dia udah berbumbu seperti ini ya. Dan potongan dagingnya itu sebaiknya tidak terlalu kecil, jadi enak seperti ini. Hasilnya lumayan banyak, 1 piring penuh dari 1 kilo ayam file paha atas. Nah, karena aku masaknya di kompor tungku, aku siapkan apinya. Sate ini aku nggak panggang di bara. Kalau bisa pakai bara, silahkan ya, lebih mantap. Tapi di kompor gas juga bisa kok. Pakai teflon, aku juga nanti panggangnya pakai teflon. Tapi sebelum itu, siapkan olesannya. Ini ada mentega atau margarin dan kecap manis. Siapkan teflonnya, tunggu sampai panas, baru bisa dipanggang sampai matang. Kalau udah mulai berubah warna, bisa dioles dengan mentega dan kecap tadi. Teflon yang aku gunakan ini sangat mudah dibersihkan, tapi pastikan dia udah di suhu ruang dulu setelah dipakai untuk memanggang sate. Kalau udah di suhu ruang, tinggal dibersihin dengan sabun dan spons yang halus, yang lembut gitu, dia langsung bersih lagi seperti semula. Ini kalau udah matang, warnanya jadi coklat cantik glowing ya. Dia itu mengkilap karena ada mentega dan warnanya itu dapat dari si kecapnya. Kalau mau simpan di freezer, bisa ya, ketika dia belum dipanggang, bisa simpan di freezer. Pastikan setiap layernya dialasin dengan plastik. Atau bisa juga dimatangkan semuanya, kemudian dibekukan. Kalau memilih untuk membekukan sate ini pada saat dia sudah matang, pastikan sebelum masuk ke freezer dia sudah di suhu ruang dulu. Itu penting banget supaya tidak memicu uap air yang keluar dan rasa sate jadi rusak karena freezer burn. Bila memilih untuk membekukan sate yang udah matang seperti ini, pastikan udaranya itu sebagian besar dikeluarkan dari plastik penyimpanan supaya dagingnya itu nggak kering ketika mau dipanaskan lagi nanti. Nah, salah satu triknya supaya dagingnya tetap juicy, pakai paha atas seperti ini, bukan pakai bagian dada ayam. Baiklah, satenya udah matang semuanya. Ini benar-benar juicy, empuk, lembut, wangi, mantap sekali. Ini udah jadi. Praktis banget bikinnya, bisa sekalian dibanyakin, mau 2 kilo, 3 kilo ayamnya monggo. Dan penting banget kalau mau disimpan di freezer yang udah matang seperti ini, pastikan dia udah di suhu ruang dulu. Tidak hangat, dia benar-benar di suhu ruang, baru simpan di ziplock atau di wadah kedap udara, simpan di freezer. Kalau mau diangetin, tinggal dikeluarin, tunggu dia di suhu ruang sebentar, baru di grill bentar aja atau dipanggang atau bisa juga dikukus. Simple banget. Kalau mau yang mentah di frozen juga bisa. Tipsnya dia harus ditaruh di atas plastik, terus sate, terus dialasin plastik lagi, sate, baru disimpan di freezer. Kalau simpannya mentah,
ketika mau dipanaskan, pastikan dia udah bener-bener lembek, udah bener-bener empuk. Jadi nggak ada bekunya sama sekali, supaya nanti kalau dia masih beku kan luarnya mateng, dalamnya masih mentah. Looks good. Aku dapet yang gede-gede tadi. Oh, dapet yang gede-gede. Udah matang belum? Hah? Mau nggak? Coba. Resep ini harus dicoba. BTW, kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar, aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Kak Iyana Gunawan dari Serpong dan Sri Wahyudiati dari Depok. Terima kasih.